Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luis Bunga Puspita akan mempresentasikan analisis dan sintesis jurnal dengan tema pembelajaran kimia di laboratorium. Untuk jurnal yang pertama, pengaruh model pembelajaran berbantuan laboratorium virtual dan minat belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif kimia. Penulis Anik Pujiati. Identitas jurnal. Nama jurnal Jurnal Formatif 2 (3) ISSN 2088-351X halaman 182-189. Tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran berbantuan laboratorium virtual terhadap kemampuan belajar kritis siswa. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh minat belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif kimia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh interaksi model pembelajaran berbantuan laboratorium virtual dan minat belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Metode penelitian ini dilakukan pada kelas 11 di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan metode penelitian kuasi eksperimen Treatment by Level Design Factorial 2x2. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok eksperimen dan kontrol dalam pengambilan sampel. Peneliti mengambil teknik sampel cluster random sampling. Analisis pengujian hipotesis menggunakan teknik ANAVA 2x2. Sebelum data dianalisis terlebih dahulu, dilakukan analisis deskriptif dan persyaratan data atau uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil dari penelitian ini yang pertama, pengaruh model pembelajaran berbantuan laboratorium virtual terhadap kemampuan belajar kritis siswa menunjukkan bahwa kelompok eksperimen menggunakan model pembelajaran laboratorium virtual memiliki rata skor 75,08 lebih tinggi dibandingkan dengan rata skor akhir yang menggunakan metode pembelajaran konvensional 66 dan diperkuat dengan hasil ANAVA yang menunjukkan F hitung 17,514 lebih besar dari F tabel 4,02. Yang kedua, pengaruh minat belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif kimia menunjukkan terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif kimia antar siswa dengan minat belajar tinggi dan minat belajar rendah. Rata skor siswa dengan minat belajar siswa tinggi 73,19 lebih tinggi daripada skor siswa dengan minat belajar rendah 67,88. Hal ini diperkuat dengan analisis statistik SPSS 19 yang diperoleh F hitung 5,990 lebih besar dari F tabel 402. Yang ketiga, pengaruh interaksi model pembelajaran berbantuan laboratorium virtual dan minat belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa menunjukkan terdapat interaksi antar model pembelajaran berbantuan laboratorium virtual dan minat siswa. Dilihat dari hasil ANAVA, harga F hitung 5,316 sedangkan harga F tabel 4,02 pada taraf signifikan alfa 5%. Interaksi pembelajaran minat sebesar 0,025 kurang lebih 0,05. Terbukti bahwa terdapat interaksi model pembelajaran berbantuan laboratorium virtual dan minat belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa.
Selanjutnya, untuk jurnal yang kedua, keefektifan pemanfaatan laboratorium di Madrasah Aliyah Yogyakarta. Penulis Sri Rahmiyat. Identitas jurnal, nama jurnal, Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan tahun 2008 nomor 1, volume 0, halaman 88-100. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui kelengkapan sarana dan prasarana laboratorium di Madrasah Aliyah Yogyakarta. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan guru dalam pembelajaran di laboratorium. Yang ketiga, untuk mengetahui keberhasilan teknik pengolahan laboratorium. Yang keempat, untuk mengetahui sikap siswa terhadap pembelajaran kimia menggunakan laboratorium. Metode yang digunakan dalam penelitian ini data diambil dengan cara purpose sample. Subjek yang diteliti adalah 4 Madrasah Aliyah Kota Yogyakarta yang terdiri dari Man Yogyakarta 1, Man Yogyakarta 2, Mulimat Muhammadiyah, dan Mu'alimin Muhammadiyah. Penentuan jumlah sampel dengan tabel Craigie dari jumlah keseluruhan 1.169 siswa. Sampel yang digunakan sebanyak 291 siswa. Variabel penelitian meliputi sikap siswa, kemampuan guru, kelengkapan sarana dan prasarana, dan teknis pengolahan laboratorium. Untuk mengungkap sikap siswa, pengambilan data sampel secara cluster profesional random. Hasil dari penelitian ini yang pertama, kelengkapan sarana dan prasarana laboratorium menunjukkan mendukung kegiatan praktikum. Diperoleh rata-rata 61,50 yang berasal dalam kategori baik. Dari 4 madrasah sebagai responden, perabot yang bersifat tetap mencapai 90-95%. Perlengkapan penunjang dan sarana pengaman keselamatan tercapai 65%, sarana pengaman keselamatan 50%, keadaan ruangan meliputi kerapian dan kemudahan untuk pengambil alat dan bahan dari 4 responden mencapai 85%. Untuk pencatatan alat yang rusak ditunjukkan dengan catatan pada kategori yang sangat kurang 20%, dan untuk kelengkapan administrasi keempat responden mencapai 85%. Kemudian yang kedua, kemampuan guru diperoleh 94,56 dalam kategori baik dalam mempersiapkan dan melaksanakan tugas termasuk pengorganisasian waktu dan ruang. Guru melakukan dengan baik dengan ketercapaian 82,5-100%. Namun, dalam membimbing siswa dalam melakukan pengamatan suatu proses mencapai presentasi 62,5-65, belum mencapai hasil yang optimal jika dibandingkan dengan persiapan. Yang ketiga, teknik pengolahan laboratorium menunjukkan data yang digunakan menggunakan angket yang sama dengan guru. Teknis pengolahan laboratorium guru dan koordinator laboratorium dirangkum dengan jumlah responden sebanyak 15, persentase skor perencanaan sebesar 47% dengan kategori baik. Pengorganisasian memperoleh 47% kategori baik, pelaksanaan memperoleh 40% dengan kategori baik, dan evaluasi memperoleh 53% dengan kategori baik. Analisis teknik pengolahan laboratorium secara keseluruhan yang dilakukan oleh guru sebagai pendamping dan laboran memiliki rata 126,90 berada dalam kategori baik atau sedang. Yang keempat, sikap siswa terhadap pembelajaran kimia menunjukkan rata 61,65 dengan kategori baik dengan dukungan siswa 57,39%. Diharapkan pembelajaran kimia menggunakan laboratorium berjalan dengan baik.
Jurnal yang ketiga, Pengelolaan Laboratorium Kimia SMA Negeri di Kota Singaraja. Acuan pengembangan model panduan pengelolaan laboratorium kimia berbasis kearifan lokal Trisakti. Penulis: Gusti Lanang Wiratma, Wayan Subagya, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia. Identitas jurnal, nama jurnal, Jurnal Pendidikan Indonesia, tahun 2014, volume 3, nomor 2, halaman 425-436. Tujuan: untuk mengetahui bagaimana potret pengelolaan laboratorium kimia di SMAN Singaraja. Metode yang digunakan, penelitian ini termasuk penelitian pengembangan Research and Development. Penelitian ini dilakukan di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan melibatkan 4 SMA negeri yang ada di kota tersebut, SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, dan SMAN 4 Singaraja. Subjek yang dilibatkan, dokumen pengelolaan laboratorium, kepala laboratorium kimia, dan siswa. Instrumen dan cara pengambilan data dengan melakukan observasi dan wawancara serta angket. Cara analisis data yang digunakan dengan teknik triangulasi yang terdiri atas triangulasi sumber informasi dan triangulasi metode serta analisis deskriptif, kualitatif, dan interpretatif. Hasil dari penelitian ini, pengelolaan laboratorium kimia pada SMAN di Singaraja mengenai kegiatan yang sudah berjalan baik dan kegiatan yang belum berjalan optimal. Pengadaan alat dan bahan yang di-drop dari pusat sering tidak cocok dengan kebutuhan sekolah, sehingga ada sebagian bahan kimia tidak digunakan namun tetap harus diterima oleh sekolah. Penggunaan alat dan bahan kimia berdasarkan hasil rekapitulasi angket menunjukkan digunakan untuk pembelajaran siswa dalam praktikum, dilaksanakan secara berkelompok dan kadang dengan demonstrasi guru, dan sebagian kecil dipakai guru untuk penelitian. Proses pemeliharaan alat dan bahan kimia dari hasil rekapitulasi angket diperoleh. Sebagian besar pemeliharaan dilakukan oleh laboran, walau ada yang menyatakan pemeliharaan dilakukan oleh guru dan siswa. Pemeliharaan alat dan bahan dirawat secara bersamaan dengan penggunaan dan dirawat secara insidental sesuai keperluan. Proses pemusnahan alat dan bahan kimia yang tidak layak digunakan dimusnahkan secara insidental sesuai dengan keperluan yang dilakukan oleh laboran dan ketua lab. Kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan dengan baik dipakai bahan acuan untuk membuat buku panduan pengelolaan alat dan bahan di laboratorium kimia, sedangkan kegiatan yang belum optimal dikaji permasalahannya. Selanjutnya dirancang kegiatan berdasarkan teori pengelolaan laboratorium untuk menghasilkan kegiatan yang dianggap lebih bagus. Jurnal yang keempat, Analisis Pelaksanaan Praktikum Kimia, penulis N.K.A. Damayanti, S. Mariam, I.W. Subagya, Universitas Pendidikan Ganesha. Identitas jurnal, nama jurnal, Jurnal Pendidikan Kimia Uniska, tahun 2019, nomor 2, volume 3, halaman 52-60. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui topik atau materi praktikum kimia yang dilaksanakan dalam pembelajaran kimia di SMA Negeri 3 Singaraja. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktikum kimia di SMA Negeri 3 Singaraja. Yang ketiga untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan praktikum kimia di SMA Negeri 3 Singaraja. Metode yang digunakan,
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Subjek penelitian ini adalah 4 guru kimia, 1 kepala laboratorium, dan siswa kelas 10, 11, dan 12 di SMA Negeri 3 Singaraja. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Analisis data dalam penelitian meliputi 3 tahap, yaitu analisis sebelum di lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Analisis setelah di lapangan dilakukan 3 analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan dalam data penelitian yaitu triangulasi dan member check. Hasil dari penelitian ini yang pertama, topik atau materi praktikum kimia yang direncanakan dapat diperoleh studi dokumen silabus mata pelajaran kimia dan RPP. Untuk kelas 10 terdapat 5 topik praktikum, kelas 11 6 topik, kelas 12 6 topik. Topik atau materi praktikum pada semester ganjil untuk kelas 10 yaitu hakikat ilmu kimia, tetapi tidak sesuai dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya, yang seharusnya menentukan variabel kelarutan gula dan air, tetapi diganti observasi laboratorium kimia. Pada semester genap terdapat 3 praktikum, tetapi hanya 2 praktikum yang dilaksanakan. Pada semester ganjil kelas 11, praktikum kimia yang dilaksanakan yaitu termokimia, laju reaksi, faktor yang mempengaruhi, dan kesetimbangan kimia. Kemudian pada semester genap, materi yang dilaksanakan asam basa dan larutan penyangga. Pada semester ganjil kelas 12, 1 praktikum kimia yang dilaksanakan dan semester genap tidak melaksanakan praktikum karena memfokuskan materi dan pembahasan soal ujian USBN dan UNBK. Yang kedua, pelaksanaan praktikum kimia dilaksanakan sesuai dengan jumlah siswa. Tiap kelompok 4-5 orang melalui observasi langsung dan wawancara praktikum kimia kelas 10 dilaksanakan 2 kali. Untuk kelas 11 dan 12 dilaksanakan sebanyak 2 kali untuk setiap kelas. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan praktikum kimia terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu kesiapan guru dan siswa dalam pelaksanaan praktikum kimia, dan faktor penghambat yaitu ruang laboratorium yang digunakan sebagai ruang kelas, keterlambatan alat dan bahan, kekurangan waktu, dan tidak adanya laboratorium. Jurnal kelima, kontribusi laboratorium terhadap pembelajaran kimia SMA. Penulis Dyaswatin Nuha Haryanto dan Bakti Mulyani, Universitas Negeri Surakarta. Identitas jurnal, nama jurnal, Jurnal Pendidikan Kimia tahun 2015 nomor 1 volume 4 halaman 82-88. Tujuan penelitian untuk mengetahui apa kontribusi laboratorium terhadap pembelajaran kimia SMA. Metode yang digunakan menggunakan metode deskriptif yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Sampel penelitian mengambil 3 SMA Kota Surakarta. SMA A paling bagus, SMA B bagus, SMA C kurang bagus, menggunakan teknik purpose sampling. Teknik pengambilan data yang digunakan dengan observasi tidak langsung, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan meliputi uji validasi kepercayaan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil dari penelitian menunjukkan kondisi laboratorium SMA di SMA A, B, dan C sudah baik dan telah memenuhi standar Permendiknas dengan persentase 100% untuk daya tampung, pencahayaan, dan sarana prasarana. Untuk ketersediaan alat dan bahan, SMA A dan B memiliki persentase 82% dengan jumlah
alat 56% dari standar yang telah ditetapkan. Untuk jenis dan jumlah bahan sudah memenuhi 100% laboratorium SMA A dan B, karena sudah memiliki laboran yang bertugas khusus untuk mengurus laboratorium, sehingga praktikum berjalan dengan baik. Kemudian untuk SMA C memiliki persentase jenis alat 74% dan jumlah alat 44%. Jenis alat sudah memenuhi standar, namun untuk jumlahnya masih kurang, di bawah 50%. Untuk bahan dan jumlah bahan sudah memiliki persentase 100%. Untuk penggunaan laboratorium di SMA A telah mencapai kontribusi 80%, SMA B 86,67%, SMA C kontribusi 73,33%. Hal ini menjadikan kontribusi laboratorium dalam pembelajaran kimia sudah baik karena di atas 50%. Pada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan membentuk karakter siswa. Jurnal 6, Analisis Keterlaksanaan Praktikum Kimia di Laboratorium Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Tanjung Ura Pontianak. Penulis Alasawiyah Masriani Rodi Putra Sartika, Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Untan Pontianak. Identitas jurnal, nama jurnal, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Katulistiwa, volume 7 nomor 7 tahun 2018, ISSN 2715 sampai 2723. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan praktikum kimia di program studi pendidikan laboratorium kimia Universitas Tanjung Pura Pontianak. Metode yang digunakan penelitian ini melibatkan 81 mahasiswa terdiri 81 mahasiswa praktikan dan 50 mahasiswa asisten. Pemilihan sampel dengan purpose sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan teknik observasi langsung dan wawancara semi struktural. Instrumen penelitian berupa angket yang telah divalidasi oleh 3 dosen pendidikan kimia. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Prosedur dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahap, tahap persiapan, pelaksanaan, dan akhir. Hasil dari penelitian ini menunjukkan respon mahasiswa terhadap pelaksanaan praktik kimiawi 73,34%, respon mahasiswa terhadap peran efektivitas bimbingan dosen sebesar 36,35%, respon mahasiswa terhadap kondisi alat dan ketersediaan materi praktikum sebesar 48,89%, respon asisten terhadap peran dosen selama kegiatan praktikum 48,89%, respon asisten terhadap kondisi peralatan 42,96%. Respon asisten terhadap kondisi material 85,93%, respon asisten terhadap kendala yang dihadapi 38,30%. Respon mahasiswa dan asisten laboratorium terhadap buku pedoman praktik 83,4%. Peran mahasiswa dan asisten laboratorium sebesar 66,17%. Pelaksanaan praktikum kimia di laboratorium prodi pendidikan kimia rata-rata 60,85 dengan kategori cukup. Selanjutnya, jurnal 7, Learning Laboratory Chemistry Drug Electronic Sensoric, a Microprocessor and Student Enabling Software, a Preliminary Demonstration. Penulis Xinghang Librot, Ting Chow, N.G.E. Thompson. Identitas jurnal, nama jurnal, Journal of Chemical Education, tahun 2017, halaman 1562 sampai 1566, doi tersebut.
Tujuan untuk mengumpulkan dan memvisualisasikan data percobaan oleh perangkat lunak selama pembelajaran laboratorium. Metode yang digunakan subjek dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa kimia semester musim gugur 2016. Kemudian siswa dibagi menjadi 2 kelompok untuk dijadikan pembanding dengan metode penelitian diberi soal tes dan perhitungan materi. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini didapat peralatan Rocky melalui perangkat lunak dalam lab ViewQuy. Siswa dapat melakukan eksperimen mengumpulkan dan mencatat data sensor, tampilan visual dari data, mendorong siswa melakukan perhitungan secara otomatis dan mendapatkan hasil yang akurat dalam menghasilkan laporan laboratorium. Jurnal 8, A General Chemistry Laboratory Course Designed for Student Discussion. Penulis Gary A. Obenland, Christy Ginnett, and Jones and Hudson. Identitas jurnal, nama jurnal Journal of Chemical Education, tahun 2014, halaman 1446 sampai 1450 doi tersebut. Tujuan untuk mengilustrasikan dan mengklasifikasi prinsip-prinsip yang dibahas di kelas dengan menyediakan kontak aktual dengan materi peneliti ini agar laboratorium menjadi wadah diskusi. Metode yang digunakan, populasi dalam penelitian ini mahasiswa kimia umum, sekitar 300 mahasiswa yang merangkap kuliah di semester 2 dan di lab di universitas swasta kecil. Pada penelitian awal lab menggunakan very tradisional field lab kation sesuai dengan materi perkuliahan. Dan terakhir, lab dan diskusi berpusat pada siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan survei dan wawancara. Hasil yang diperoleh, penelitian menunjukkan pemanfaatan diskusi laboratorium meningkatkan pemahaman mahasiswa. Proses diskusi laboratorium mampu mengasah dan menciptakan eksperimen baru dengan bertukar pikiran, menjadikan antar mahasiswa berpikir aktif. Untuk jurnal yang ke-9, Insolubility Clocks and Hot Reaction Applying Infrared Thermography in the Chemistry Education Laboratory. Penulis Travis C. Green, Rebecca Haggrens Accords. Identitas jurnal, nama jurnal Journal of Chemical Education, tahun 2019 doi tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak pendekatan hibrida laboratorium pada siswa kimia umum dalam pembelajaran kognitif, efektif, dan psikomotorik. Metode yang digunakan, subjek penelitian ini siswa kimia di Universitas North Carolina Wilton. 60% wanita dan 40% pria. Mahasiswa akan dibagi menjadi kelompok laboratorium hibrida dan tradisional. Metode penelitian ini memberikan soal tes dan pemahaman teori dengan rancangan penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara laboratorium dengan pendekatan hibrida dan laboratorium tradisional. Yang pertama, penelitian kelompok berada 0,2 poin satu sama lain tetapi memiliki nilai P 0,854. Hasil ini tidak memiliki dampak negatif siswa dalam materi asam basa kimia. Yang kedua, skor untuk rata-rata nilai dengan faktor kognitif efektif laboratorium hibrida 0,710 sedangkan tradisional 0,5117. Jurnal yang ke-10, Laboratorium sebagai sarana pembelajaran kimia dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja ilmiah. Penulis Mulyatun, IAIN Walisongo, Semarang. Identitas jurnal, nama jurnal Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia Volume 7 Nomor 1 Tahun 2013 halaman 1031 sampai 1043. Tujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan laboratorium kimia virtual dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa kimia. Metode yang digunakan, subjek penelitian ini mahasiswa semester 1 Tadus Kimia IAIN Walisongo sebanyak 40 mahasiswa. Kelas Tekim 1A menjadi kelompok
eksperimen dan Tkim 1B menjadi kelompok kontrol. Rancangan penelitian ini menggunakan pretest process comparison group design. Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap meliputi tahap persiapan, uji instrumen, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata pretest kelompok eksperimen 31,4 dan nilai posttest 74,4, sedangkan rata-rata pretest kelompok kontrol 31,6 dan nilai posttest 62,6. Perhitungan menggunakan t-test menunjukkan bahwa t-hitung lebih besar daripada t-tabel. Nilai t-test 4,322, sedangkan t-tabel dengan alfa 5% atau 2,02. Hal ini dapat disimpulkan adanya perbedaan hasil belajar yang signifikan antara mahasiswa yang menggunakan laboratorium kimia virtual dengan mahasiswa yang tidak menggunakan laboratorium kimia virtual. Simpulan keseluruhan jurnal. Berdasarkan 10 jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kimia di laboratorium memang sangat diperlukan karena kimia sendiri merupakan ilmu sains yang di dalamnya terdapat eksperimen yang harus dilihat, dicoba, dan diuji dari kebenaran materi. Dengan pembelajaran di laboratorium dapat meningkatkan kreativitas dan minat siswa untuk belajar. Selanjutnya, proses pengelolaan dari laboratorium itu sendiri perlu dijaga dalam proses pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan alat dan bahan. Keefektifan penggunaan laboratorium ditentukan sejauh mana intensitas penggunaan pengorganisasian baik struktur organisasi penyelenggara maupun pengorganisasian peserta praktikum. Saat semua berjalan dengan baik, maka hasil yang diperoleh juga baik. Usulan rancangan penelitian. Berdasarkan 10 jurnal yang telah dianalisis, usulan penelitian yang saya ajukan bagaimana keefektifan pemanfaatan laboratorium dalam pembelajaran kimia untuk peserta didik SMA di Tulungagung, termasuk dalam penelitian kualitatif dengan metode korelasional. Sampel penelitian ini siswa 4 sekolah yang terpilih 300 siswa untuk dilihat respon atau bagaimana siswa dalam pembelajaran laboratorium, kemampuan guru, kelengkapan sarana dan prasarana. Teknik yang digunakan purpose sampel untuk menentukan siswa yang diteliti ada sekitar 4 sekolah. Kemudian untuk sikap siswa, pengambilan data dilakukan secara kultus proporsional random. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan survei, kuesioner, dan observasi. Instrumen pengumpulan data dengan memberikan kuesioner atau angket kepada responden untuk mengumpulkan data yang akan diukur secara numerik dan juga secara observasi langsung untuk kegiatan ketersediaan alat dan di laboratorium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.